Selamat pagi, Pak Agus dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami akan membahas rumus-rumus matematika yang terdapat di Microsoft Excel dan juga kami akan membahas tutorial rumus-rumus matematika yang akan digunakan dalam Microsoft Excel. Kami terdiri dari dua orang anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Ivana Saling Satriawan, dan Pevelia Karmelita Putri. Kami dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital. Oke, baik. Jadi terima kasih Selin atas perkenalannya. Saya di sini perkenalkan nama saya Vivilia Karmenta Putri. Jadi saya akan menjelaskan rumus-rumus matematika. Nah, di dalam video ini kita akan menjelaskan rumus matematika ada 6, yaitu pertamanya fold up, hold up, mix and min, if, contive, dan terakhir sum. Oke. Pertama kita belajar apa sih itu fold up. Nah, jadi fungsi fold up itu digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam bentuk vertikal. Jadi ingat kata kuncinya. Jadi fold up ini digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang warnanya itu vertikal. Bentuk penulisan fungsinya ini adalah sama dengan fold up buka kurung. Oh ya, untuk penulisan sebuah rumus, jangan lupa untuk awalnya itu ditulis sama dengan. Oke, sama dengan, terus rumus, yaitu rumus yang mau digunakan. Oke, sama dengan fill up, buka kurung, log up, value, koma. Jadi koma ini tergantung laptop atau PC-nya masing-masing. Jadi ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Jadi sesuai dengan format Microsoft-nya masing-masing. Oke. Koma, table array, koma, columns, index, number. Oke. Terus jangan lupa yang terakhir itu ditutup kurung. Oke. Ini diingat-ingat ya, yang follow up ini yaitu tabel yang berisi sebuah tabel yang disusun dalam bentuk vertikal. Oke, yang kedua yaitu hold up. Jadi hold up ini, fungsi hold up digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal. Horizontal. Yang tadi yang hold up itu vertikal, yang hold up itu horizontal. Bentuk penulisan fungsinya yaitu awal sama dengan rumus yang mau dipakai hold up, buka kurung, look up value, koma, table array, koma, kolom index number, tutup kurung. Nah, jadi kan udah tahu nih perbedaan fold up dan hold up. Kalau fold up itu vertikal, yang hold up itu horizontal. Oke, yang ketiga min and max. Jadi min dan max atau minimal dan maksimal. Apa sih minimal itu? Minimal itu mencari nilai terendah. Dalam sebuah data, kadang kita mencari nilai mana yang di sebuah tabel itu nilai terendah. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari satu persatu mana nih nilai terendah dalam sebuah tabel itu. Sebuah data. Jadi kita pakai rumus ini, min, nilai terendah. Sama dengan, ingat awal, sama dengan min, buka kurung, number 1, atau number yang mau di format numbernya, number 1, number 2. Tutup kurung. Ingat, jangan lupa terakhir tutup kurung. Yang max itu untuk mencari nilai tertinggi atau maksimum. Sama dengan max buka kurung number 1, number 2. Tutup kurung. Oke, jadi kita udah tahu nih perbedaannya min dan max. Min nilai terendah, max nilai tertinggi. Oke, yang keempat yaitu if.
If ini digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Bentuk fungsinya sama dengan if, buka kurung logical, text value, if, true value, if false, tutup kurung. Nah, if ini digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Oke, untuk mungkin kalian apa sih susah nih dijelasin. Nah, nanti kita kasih tutor Excel-nya itu bagaimana sih mengolah if. Oke, jadi stay tune terus. Nah, yang kelima di sini saya akan menjelaskan tentang kontif. Kontif itu untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Untuk menghitung berapa kali, ini misalnya ya, untuk menghitung berapa kali kota tertentu muncul dalam daftar pelanggan. Ya, dalam sebuah data, kita tuh ingin mencari berapa data itu muncul dalam sebuah data. Paham nggak sih maksudnya? Nah, kita kan nggak mungkin jumlahin, ngitungin, ngelihatin sebuah data itu satu-satu gitu. Mana ini sebuah data misalnya nih, Surabaya. Kita kan nggak mungkin cari Surabaya satu persatu, itu kan nggak mungkin kan. Eh, Akhirnya kita pakai rumus ini. Sama dengan bentuk penulisannya itu sama dengan kontif, buka kurung, range, koma atau titik koma ini kriteria, tutup kurung. Nah, ini kan. Jadi kan kita nggak bakalan cari satu persatu nih Surabaya itu ada berapa muncul di sebuah data. Oke, jadi gunakan rumus ini. Oke, yang terakhir, mungkin kalian nggak asing dengan rumus ini, rumus matematika ini, yaitu adalah sum. Sum ini fungsinya untuk menambahkan nilai. Nah, fungsi penulisannya adalah sama dengan sum, buka kurungnya jangan lupa number 1, number 2, tutup kurung yang terakhir. Oke, nah di sini habis ini kita bakalan menjelaskan langsung, kita praktek nih Excel-nya, rumus-rumusnya bagaimana, pengaplikasinya bagaimana. Nah, langsung aja dijelasin sama partner saya itu Elin. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial rumus Excel. Sebelum itu saya pindahkan dulu ke data-data yang di Excel, pindah share ya. Nah, setelah sudah terlihat semuanya data kosong-kosongan yang saya punya, di sini saya juga punya ketentuan-ketentuan seperti kode-kodenya kayak maskapai, kota tujuan, dan sebagainya. Bahkan data-data untuk mencari berapa jumlah dari nama maskapainya. Oke, langsung saja untuk bagian maskapai, kita ini menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena ini dari nomor tiketnya dan di kode-kode dan maskapainya itu bentuknya tuh vertikal. Kode sama maskapainya tuh bentuknya vertikal tuh. Datanya juga ada dua gini. Ketentuannya juga bentuknya vertikal. Jadi langsung saja kita tulis saja rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita klik sel C8. Sel C8 ini merupakan nomor tiket yang jadi ketentuan apa ya, kita cari nama maskapainya itu apa, kota tujuannya apa, dan sebagainya. Kita klik aja C8, kemudian, sebelum itu, karena C8 ini merupakan nomor tiket, sedangkan kodenya AA, berarti kita menggunakan rumus left. Mohon maaf ada kesalahan sedikit, jadi menggunakan rumus left terlebih dahulu. Karena kode AA ini terletak di bagian kiri nomor tiket, maka kita menggunakan rumus left terlebih dahulu. Jadi setelah ngomong VLOOKUP, kita buka kurung, kemudian kita masukkan rumus left ini. Kemudian buka kurung lagi, kita klik langsung C8. C8, kemudian AA itu ada berapa huruf sih? Ada dua kan? Kalau ada dua berarti kita langsung beri koma,
lalu angka 2 gini. Angka 2 ini untuk menentukan berapa huruf yang kita gunakan untuk sel left ini, untuk mencari rumus left. Kemudian jangan lupa kita beri koma lagi, karena kita akan ngeblok bagian kode sampai wings N ini, bagian AA sampai wings N ini. Kemudian jangan lupa kita F4, klik F4 ini, supaya dia nggak akan, nggak kabur, nggak, nggak acak-acakan kalau kita tarik ke bawah gitu. Jadi ya tetap menggunakan data yang itu. Kemudian jangan lupa kita beri koma, lalu kita masukkan angka kedua karena kita membutuhkan kolom kedua, kayak Adam R, Batavia R, itu merupakan di kolom kedua. Jangan lupa tutup kurung, kemudian diklik enter. Sudah muncul namanya Adam R sesuai dengan kodenya. Kita coba tarik ke bawah. Nah, BA sama dengan Batavia R. Berarti kurang lebih sudah sama semua ya. Sekarang kita masuk ke tujuan. Kota tujuan itu sebenarnya hampir sama seperti VLOOKUP, cuman karena bentukannya dia horizontal seperti ini, maka kita menggunakan HLOOKUP. Jadi perbedaannya HLOOKUP sama VLOOKUP itu bentuk bentuk datanya vertikal, sedangkan kalau horizontal itu pakai VLOOKUP. Jadi kita langsung tulis saja HLOOKUP, buka kurung. Nah, ini di sini ada A, B, C, D, E, F, sampai H. Di nomor tiketnya ada, tapi di bagian kanan. Jadi kita memakai rumus right. Kita juga pakai rumus right. Jadi kita langsung tulis right, buka kurung, klik sel C8 yang merupakan nomor tiketnya. Kita ambil berapa huruf di bagian kanan, karena A, B, C, D merupakan ketentuan dari kota tujuannya. Jadi kita ambil satu aja. Jangan lupa pakai koma, terus kita tarik dari sel O7 sampai P8. Kita kasih tombol F4 supaya dia jadi absolut dan nggak kemana-mana. Dan kita juga kasih koma sama angka 2. Hal ini tujuannya supaya yang ketahuan sel yang bawah ini, bagian bawah sel kedua. Seperti Padang, Medan, dan lain-lain. Betul. Kemudian kita klik enter. Nah, hasilnya berarti Ahmad Zaini pergi ke Padang. Sesuai enggak? Sesuai kan Padang. Kita coba tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ini. Coba kita lihat ke data yang kedua. Yang nomor 2 ini. Dia nomor tiketnya ada C. C berarti ke Pekanbaru. Di sini tulisannya Pekanbaru. Berarti sudah sesuai. Kurang lebih sudah sesuai ya. Oke, setelah VLOOKUP dan HLOOKUP-nya sudah selesai, kita masuk ke bagian rumus if. Diskon ini akan saya gunakan dalam rumus if, supaya kita tuh dapat mengetahui kalau angka di bagian tiketnya seperti AA1, A2, A3, apakah dia dapat diskon atau enggak. Di sini saya menggunakan ketentuan apabila kalau bagian nomor tiketnya ada angka 6 di bagian setelah kode maskapainya, berarti dia mendapatkan diskon. Tapi selain itu, dia tidak dapat diskon. Jadi, langsung saja ketik sama dengan if, buka kurung. Nah, di sini kita mencari angka 6. Angka 6 di bagian sebelahnya kode maskapai. Jadi, misalnya kita ambil angka 1 di bagian A1-nya. Kan kita nggak mungkin pakai left atau right gitu ya. Jadi kita pakai rumus Smith. Kemudian buka kurung, klik C8, koma. Nah, kita mengambil posisi
angka 1 itu ada di bagian mana, atau angka 6 bagian mana gitu, tergantung dari nomor tiketnya. Kalau misalnya nomor tiketnya AA1, berarti dia nyari angka 1. Kalau A6, berarti kita ambil A6 gitu. Berarti kalau misalnya A1, berarti bagian angka 1-nya terletak di huruf ketiga dari bagian kiri. Kita ambil dari bagian kiri aja. Jadi kita tulis angka 3, kemudian kita cuma ambil satu huruf aja. Jadi kita koma, kasih 1 aja. Tutup kurung. Kemudian jangan lupa beri sama dengan lagi. Lalu tanda petik 6, sesuai dengan ketentuan yang kita punya. Kalau misalnya ketentuannya 1, ya berarti itu 1 aja gitu. Kemudian setelah kita kasih ketentuannya 6, berarti koma, dia dapat diskon berapa nih? Misalnya 5% ya. Misalkan 5%. Tapi kalau selain angka 6, berarti dia nggak dapat diskon. Berarti pilihan lainnya adalah 0, 0. Ini sudah saya tulis. Kemudian tutup kurung. Sebenarnya seperti ini nggak apa-apa, tapi lebih baik kita langsung kalikan sama harga tiket supaya kita langsung mengetahui diskonnya ada berapa harganya. Harga diskonnya langsung ketahuan gitu. Kemudian langsung klik enter aja. Nah, di sini kalau dia di tengah-tengahnya nggak ada angka 6, berarti dia nggak dapat diskon. Sekarang kita coba tarik ke bawah. Nah, di sini yang ada diskon, apakah dia di tengah-tengahnya ada 6? Oke. Oh, ada 6. Berarti ada 6 juga di bawah ini yang sel C22. Berarti hanya yang angkanya 6 baru dapat diskon. Gitu, teman-teman. Oke, setelah diskonnya sudah selesai, saya akan menotal terlebih dahulu harga tiketnya. Untuk total sebenarnya gampang, cuma tinggal memakai rumus sum aja. Jadi langsung saja tulis di sel H26 sama dengan sum, buka kurung. Langsung saja kita ketik range-nya aja dari H8 sampai H25 seperti ini. Kemudian kita tutup kurung, langsung enter aja. Langsung muncul totalnya jadi 5.346.110. Gitu. Munculnya seperti itu. Untuk rumus sum sudah selesai, kemudian saya masuk ke rumus min dan max. Untuk itu saya akan mencari nilai terkecil dari harga tiketnya dahulu, supaya kita mengetahui harga tiket yang paling murah berapa sih. Gitu. Langsung aja kita masukin rumus min sama dengan min, buka kurung. Kita syarat aja dari H8 sampai H25 seperti ini. Gitu. Kurang lebih sama seperti sum lah, cuma namanya beda. Jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Nah, muncul harga terkecilnya, berarti yang paling murah harganya 212.800. Gitu. Untuk nilai terbesarnya sebenarnya sama aja sama min, cuman namanya aja beda. Namanya diganti jadi max. Max itu berarti artinya maksimum gitu. Jadi max sama dengan max, buka kurung, H8 sampai H25, kemudian tutup kurung. Lalu enter. Langsung ketahuan harga paling mahal, harga tiket paling mahal ini berarti harganya Rp383.000. Itu harga tiket pesawat yang paling mahal. Oke, setelah sampai min dan max selesai, kita menuju ke kontif. Untuk kontif ini kita untuk mencari berapa sih kata Adam R ada berapa di data ini, data VAR ada berapa katanya. Nah, kita langsung saja untuk Adam R, langsung saja kita tulis sama dengan kontif. Kita ini ya, kita tulis range-nya. Range-nya kita tulis dari E8 sampai E25. Kemudian jangan ditutup kurung dulu. Karena kalau ditutup kurung dulu nanti nggak muncul. Malah jadi kesalahan gitu. Jadi kita kasih koma dulu. Terus tanda petik. Lalu kita tulis nama
yang kita cari. Seperti yang saya cari Adam R gitu. Jadi saya tulis Adam R. Tutup petik, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Jumlah Adam R menggunakan rumus kognitif berarti ada 4. Sekarang kita hitung manual ada berapa sih? Sesuai enggak? Gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Berarti sudah sesuai Adam N-nya ada 4. Sekarang kita coba lagi ke Batavia R. Rumusnya sama menggunakan kontif. Buka kurung. Kita range lagi dari E8 sampai E25. Jangan ditutup kurung terlebih dahulu. Tapi kita kasih koma. Lalu tanda petik. Lalu tulis Batavia R. Lalu tutup kurung seperti ini. Klik enter. Jadi seperti ini. Ada 4 juga. Sekarang kita hitung Batavia R-nya ada berapa? Sesuai enggak? 1, 2, 3, 4. Sudah sesuai berarti ada 4. Jumlahnya ada 4, sama-sama ada 4. Kalau mau mencari berapa ada kata ini itu, langsung saja memakai rumus kontif aja daripada ngitung satu-satu malah membuang waktu saja. Oke, sampai sini aja penjelasan tutorial dari kami. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang kata. Terima kasih dan sampai jumpa.